Hasil anniversary game bikin kaget. 3 pemain Persebaya ini siap rebut posisi utama. Bernardo Tavares sudah punya coretan. 4 pemain Persebaya berpotensi dicadangkan saat hadapi Persija. Yang tidak disadari bonek, 3 keputusan Tavares saat lawan PSIS ternyata jadi sinyal strategi rahasia hadapi Persija. Kenapa mental atmosfer GBT? Alasan jujur Diogo Ramalo takjub sama bonek di Gelora Bung Tomo. Striker Persebaya Ramadan Sananta, PD, Timnas Indonesia bersinar pada Piala AFF 2026. Hasil anniversary game bikin kaget. 3 pemain Persebaya ini siap rebut posisi utama. Persebaya memang belum sepenuhnya memuaskan, tapi tunggu dulu. Bisa jadi justru bukan hasil pertandingan yang sedang dicari Bernardo Tavares. Ada beberapa pemain yang diam-diam mulai mengubah peta persaingan di dalam skuad. Anniversary game menjadi panggung penting bagi seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Bukan sekedar mengejar kemenangan, melainkan membuktikan siapa yang paling layak mendapat tempat ketika kompetisi resmi dimulai. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Alex Martins. Penyerang asal Brasil itu menunjukkan naluri sebagai ujung tombak yang selama ini dibutuhkan Persebaya. Pergerakannya aktif, berani mencari ruang, dan beberapa kali mampu merepotkan pertahanan lawan. Walau belum tampil sempurna, performanya memberi sial kuat bahwa peluang Alex Martins masuk ke starting 11 kini semakin besar. Berbeda dengan Alex Martins, Yan Mabela justru masih berada dalam fase adaptasi. Secara kualitas, Mabela memiliki modal yang menjanjikan. Fisik, duel udara, hingga kemampuan menahan bola menjadi nilai tambah. Namun, chemistry bersama rekan-rekan setim masih perlu dibangun agar permainannya benar-benar menyatu dengan skema Bernardo Tavares. Jika proses adaptasi berjalan lebih cepat, bukan tidak mungkin persaingan di lini depan akan semakin panas. Yang paling menarik justru terjadi di hampir semua lini. Anniversary game memperlihatkan bahwa tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Setiap pemain harus bersaing untuk mendapatkan kepercayaan sang pelatih. Situasi ini membuat Bernardo Tavares memiliki lebih banyak pilihan sekaligus menghadapi tantangan dalam menentukan komposisi terbaik. Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling siap menjawab kepercayaan ketika kompetisi dimulai. Karena dalam sepak bola, status pemain inti bukan ditentukan oleh nama besar, melainkan oleh performa di setiap kesempatan. Dan jika anniversary game menjadi petunjuk awal, maka Persebaya sedang memasuki babak baru. Persaingan semakin terbuka, wajah tim utama perlahan mulai terbentuk. Dan setiap keputusan Bernardo Tavares setelah laga ini bisa menjadi penentu arah perjalanan bajul ijo sepanjang musim. Bernardo Tavares sudah punya coretan. 4 pemain Persebaya berpotensi dicadangkan saat hadapi Persija. Laga melawan Persija semakin dekat. Namun sebelum peluit pertama dibunyikan, satu pertanyaan mulai ramai dibicarakan. Siapa pemain Persebaya yang kemungkinan harus rela kehilangan tempat di starting 11? Setelah anniversary game, Bernardo Tavares disebut sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Anniversary game bukan sekadar laga uji coba. Di balik pertandingan itu, Bernardo Tavares memanfaatkan setiap menit untuk menilai performa para pemain. Bukan hanya siapa yang tampil bagus, tetapi juga siapa yang paling cocok dengan strategi yang akan diterapkan saat menghadapi Persija. Salah satu posisi yang paling rawan mengalami perubahan adalah sektor penjaga gawang. Reza Arya memang beberapa kali menunjukkan penyelamatan penting, tetapi persaingan di bawah Mistar kini semakin terbuka. Jika Bernardo menginginkan distribusi bola yang lebih cepat atau karakter permainan yang berbeda, bukan tidak mungkin terjadi rotasi sejak awal pertandingan. Perubahan juga berpeluang terjadi di sektor bek sayap. Mikael Tata memiliki semangat dan mobilitas tinggi, tetapi laga menghadapi Persija diprediksi membutuhkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Jika Bernardo memilih pendekatan yang lebih disiplin secara defensif, Tata bisa saja memulai pertandingan dari bangku cadangan. Nama lain yang ikut menjadi sorotan adalah Koko Ari. Pengalamannya memang tidak diragukan, tetapi ketatnya persaingan di lini belakang membuat tidak ada lagi jaminan tempat bagi siapapun. Performa dalam beberapa pertandingan terakhir akan menjadi bahan pertimbangan utama sebelum Bernardo menentukan susunan pemain terbaik. Selain 3 nama tersebut, satu posisi lain juga diperkirakan akan mengalami rotasi.
Anniversary Game memperlihatkan beberapa pemain pelapis mulai berani menunjukkan kualitasnya. Situasi ini membuat persaingan di dalam skuad Persebaya semakin sengit, sekaligus memberi Bernardo lebih banyak pilihan untuk merancang strategi menghadapi Persija. Namun perlu diingat, kemungkinan dicadangkan bukan berarti kehilangan kepercayaan. Justru dalam pertandingan besar seperti ini, rotasi seringkali dilakukan demi kebutuhan taktik, menjaga keseimbangan tim, dan menyesuaikan karakter lawan. Kini semua mata tertuju pada keputusan akhir Bernardo Tavares, karena ketika daftar 11 pemain pertama resmi diumumkan, publik akan mengetahui apakah Anniversary Game benar-benar telah mengubah peta persaingan di skuad Persebaya, atau justru masih menyimpan kejutan yang belum terlihat hingga menit terakhir sebelum laga dimulai. Yang tidak disadari bonek, 3 keputusan Tavares saat lawan PSIS ternyata jadi sinyal strategi rahasia hadapi Persija. Banyak yang mengira laga Persebaya melawan PSIS hanyalah pertandingan biasa di Anniversary Game. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada 3 keputusan Bernardo Tavares yang justru mengundang tanda tanya. Apakah semua itu sebenarnya bukan untuk mengalahkan PSIS, melainkan persiapan menghadapi Persija? Di atas kertas, hasil pertandingan memang menjadi perhatian. Tetapi bagi seorang pelatih, setiap laga pramusim adalah laboratorium untuk menguji strategi. Dan Bernardo Tavares tampaknya memanfaatkan momen itu dengan sangat cermat. Keputusan pertama terlihat dari pergantian pemain. Beberapa pergantian dilakukan bukan karena performa pemain menurun, melainkan untuk melihat bagaimana kombinasi baru bekerja dalam situasi pertandingan yang sebenarnya. Bernardo seolah ingin mengetahui siapa pemain yang mampu menjaga intensitas permainan, sekaligus siapa yang paling cepat memahami instruksi ketika skema berubah di tengah laga. Keputusan kedua adalah perubahan formasi. Di beberapa momen, bentuk permainan Persebaya terlihat berbeda dari biasanya. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Bernardo tampaknya sedang mencari keseimbangan antara kekuatan menyerang dan kedisiplinan bertahan. Menghadapi lawan dengan karakter berbeda seperti Persija, fleksibilitas formasi bisa menjadi senjata yang sangat penting. Lalu keputusan ketiga yang paling menarik adalah eksperimen taktik. Beberapa pemain ditempatkan di peran yang tidak biasa. Pola serangan juga beberapa kali berubah, mulai dari membangun serangan pendek hingga mencoba transisi cepat ketika kehilangan bola. Eksperimen seperti ini menunjukkan bahwa Bernardo belum sepenuhnya membuka kartu asnya menjelang Piala Presiden nanti. Jika semua keputusan itu disusun menjadi satu gambaran, muncul sebuah kemungkinan yang menarik. Laga melawan PSIS bukan hanya soal mencari kemenangan, tetapi juga menjadi bagian dari rencana besar Bernardo Tavares untuk mempersiapkan Persebaya menghadapi Persija di Piala Presiden nanti. Setiap pergantian pemain, setiap perubahan formasi, hingga setiap eksperimen taktik bisa jadi merupakan potongan puzzle yang baru akan terlihat utuh saat pertandingan sesungguhnya dimulai. Kenapa mental atmosfer GBT? Alasan jujur Diogo Ramalo takjub sama bonek di Gelora Bung Tomo. Diogo Ramalo sudah tidak sabar untuk meraih banyak kemenangan bersama Persebaya Surabaya di Super League musim 2026-2027. Keinginan tersebut diungkapkannya setelah hasil imbang melawan PSIS Semarang pada 19 Juli di Gelora Bung Tomo. Melalui sosial media, Diogo Ramalo menuliskan bahwa Persebaya sudah menjalani laga yang bagus. Menurutnya, laga melawan PSIS juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan fisik dengan baik. Tes yang bagus. Langkah pertama untuk membangun kekompakan dengan tim dan mempersiapkan diri secara fisik untuk apa yang akan datang. Tulis Diogo Ramalo di Instagram Selasa 21 Juli 2027. Atmosfer Gelora Bung Tomo yang dipadati bonek dan bonita membuat Ramalo merasa kagum. Dia juga tidak sabar untuk segera meraih kemenangan bersama Persebaya di Super League 2026-2027. Saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan lebih banyak pertandingan di stadion ini. Energinya luar biasa. Terima kasih bonek bonita atas dukungan yang luar biasa. Tutup Diogo Ramalo. Pemain asal Portugal tersebut tidak langsung menjadi starter saat menghadapi PSIS Semarang. Bernardo Tavares baru memainkannya di babak kedua dan melepaskan tendangan di menit ke-78. Striker Persebaya Ramadan Sananta, PD, Timnas Indonesia bersinar pada Piala AFF 2026. Striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta menyambut antusias pemanggilannya untuk mengikuti pemusatan latihan TC sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Penyerang Persebaya Surabaya itu bertekad membantu skuad Garuda meraih hasil terbaik di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Sananta menjadi salah satu dari 50 pemain yang dipanggil pelatih John Hurtman untuk mengikuti TC di Bali yang berlangsung dalam 2 gelombang. Penyerang berusia muda itu dijadwalkan bergabung pada gelombang kedua bersama sejumlah pemain lainnya. Bagi Sananta, kepercayaan yang kembali diberikan tim pelatih menjadi motivasi untuk menunjukkan performa terbaik.
Ia berharap mampu mempertahankan tempat di skuad final yang akan berisi 23 pemain untuk berlaga pada Piala AFF 2026. Sananta merupakan salah satu pemain yang konsisten mendapat kepercayaan memperkuat timnas Indonesia sejak era Shin Taeyong hingga kini di bawah asuhan John Herdman. Pengalamannya di level internasional diharapkan dapat menjadi modal penting untuk memperkuat lini depan Garuda. Juara atau cukup hanya finish 4 besar? Sebenarnya apa target asli Persebaya musim ini? Juara, bertahan di 4 besar, atau sekadar membangun fondasi jangka panjang? Pertanyaan ini mendadak ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola nasional, khususnya para bonek dan bonita. Jika kita membedah komposisi skuad Persebaya musim ini, kedalaman tim terlihat makin menjanjikan. Perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat memberikan fleksibilitas taktik yang luar biasa. Namun, kebijakan klub tampaknya tak hanya berfokus pada hasil instan. Manajemen mulai memperlihatkan strategi jangka panjang, membangun struktur tim yang stabil agar Persebaya tidak hanya perkasa dalam satu musim, tapi menjadi kekuatan yang konsisten di papan atas Liga 1. Nah, elemen paling menarik tentu ada di tangan sang juru taktik, Bernardo Taveras. Dikenal dengan fleksibilitas formasi dan transisi permainan yang sangat cepat, kehadiran Taveras membawa warna baru. Pendekatan taktisnya yang pragmatis namun mematikan diyakini bisa menjadi game changer bagi Green Force musim ini. Melihat racikan taktik Bernardo Taveras dan komposisi pemain saat ini, bagaimana menurut kalian? Apakah Persebaya sudah realistis untuk menyabet gelar juara? Atau lebih bijak menargetkan posisi 4 besar sambil mematangkan fondasi tim? Tuliskan analisis dan prediksi dulur bonek di kolom komentar. Bakal meroket. 3 pemain Persebaya Surabaya yang value-nya siap melonjak tinggi musim ini. Bukan cuma soal meraih poin di lapangan, nilai investasi pemain Persebaya musim ini diprediksi bakal meledak tajam. Tapi, siapa sebenarnya wonderkid atau pilar utama bajul ijo yang berpotensi melambung tinggi nilai pasarnya? Jika kita bedah dari faktor usia, performa, dan potensi berkembang, ada beberapa nama menonjol di skuad Green Force. Pertama, dari aspek usia muda dan potensi berkembang, nama seperti Tony Firmansyah dan Mikhail Tata menjadi kandidat terkuat. Di usia yang masih sangat muda, jam terbang mereka terus terasa. Jika makin konsisten mendapat tempat utama, kenaikan valuasinya dipastikan bakal melonjak drastis. Kedua, dari segi performa dan kematangan, kiper andalan Hernando Ari yang kini berusia 24 tahun terus membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu kiper lokal berharga paling mahal di tanah air. Konsistensinya menjaga gawang bajul ijo sekaligus menjadi langganan timnas Indonesia membuat nilai pasarnya berpotensi terus menembus rekor baru. Di samping itu, dorongan dari pemain-pemain Akademi Persebaya Future Lab yang baru naik kelas juga siap memberikan kejutan valuasi di bursa transfer. Menurut kalian para bonek dan bonita, di antara deretan pemain muda dan pilar utama tadi, siapa pemain Persebaya yang performanya paling konsisten dan layak punya nilai pasar paling melambung musim ini? Tuliskan prediksi dulur bonek di kolom komentar. Sudah layakkah duet Risto Mitrevski dan Yuran Fernandes jadi tembok baru Persebaya di Liga 1 musim depan? Persebaya Surabaya mulai menunjukkan gambaran kekuatan lini belakangnya untuk musim depan. Sorotan kali ini tertuju pada duet Risto Mitrevski dan Yuran Fernandes yang tampil bersama dalam Anniversary Game. Penampilan keduanya langsung memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini adalah duet bek tengah ideal yang akan menjadi andalan bajul ijo di Liga 1 musim depan? Dalam laga tersebut, Yuran Fernandes kembali memperlihatkan kualitasnya sebagai sosok pemimpin di jantung pertahanan. Bek asal Tanjung Verde itu tampil tenang, disiplin, dan tetap dominan dalam duel udara. Pengalamannya menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan lini belakang Persebaya. Di sisi lain, Risto Mitrevski memberikan kesan positif pada penampilan perdananya bersama Yuran. Bek asal Makedonia Utara itu tampil lugas dalam melakukan intercept, disiplin menjaga posisi, serta cukup nyaman saat membantu membangun serangan dari lini belakang. Meski masih dalam tahap adaptasi, komunikasi dan koordinasinya bersama Yuran terlihat mulai terbentuk. Memang, Anniversary Game belum bisa dijadikan ukuran mutlak untuk menilai kekuatan sesungguhnya. Namun dari pertandingan tersebut terlihat bahwa keduanya memiliki karakter yang saling melengkapi. Yuran tampil agresif saat menghadapi lawan, sementara Mitrevski lebih mengandalkan ketenangan, pembacaan permainan,
dan distribusi bola yang rapi. Jika duet ini terus berkembang selama masa persiapan, Persebaya berpeluang memiliki lini pertahanan yang lebih kokoh dibanding musim lalu. Apalagi, pertahanan yang solid menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan menuju papan atas Liga 1. Kini perhatian mulai tertuju pada bagaimana duet ini akan menghadapi ujian sebenarnya saat kompetisi resmi dimulai. Penampilan menjanjikan di Anniversary Game memang menjadi modal awal yang positif. Tetapi konsistensi dalam menghadapi tekanan dan lawan-lawan berkualitas akan menjadi penentu apakah Risto Mitrevski dan Yuran Fernandes benar-benar mampu menjelma sebagai tembok kokoh yang membawa Persebaya bersaing di jalur juara musim ini.